team because that's the only thing where I have to play and show myself. And then if like Indonesia, for example, will come, then I can Kali decide. ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini saya akan fokus ke pemain keturunan yang memang ingin sekali membela timnas Indonesia. Dan ini pun kabar gembiranya adalah ada respon langsung dari pelatih timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong. Dan inilah teman-teman menurut saya mengapa kita selalu membahas pemain-pemain keturunan, kemudian kita selalu mengangkat berita pemain-pemain keturunan, agar melalui media ini kita bisa aktif untuk menyuarakan hak-hak pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Karena itu tidak ada salahnya teman-teman kita up terus, karena memang mereka juga memiliki hak yang sama seperti pemain-pemain lokal. Dan tentu berkat dukungan kalian semua untuk bantu like, komen, dan juga subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya serta komen-komen yang bersifat membangun, ini terbukti teman-teman. Akhirnya Shin Tae-yong pun pelatih timnas memberikan respon untuk pemain-pemain keturunan ini untuk segera membela timnas Indonesia. Oke, saya langsung saja teman-teman untuk membahas salah satu pemain melalui datanya. Sebenarnya pemain ini untuk dinaturalisasi ini cocok nggak sih, dan bagaimana sebenarnya kedepannya dari pemain ini? Karena saya melihat usianya masih 21 tahun, dirinya memang memiliki darah keturunan Indonesia Suriname, dan dirinya pun sangat tertarik untuk membela Indonesia dibanding Belanda. Oke, kita langsung saja masuk teman-teman Nah, di sini saya langsung saja di sini saya akan menjelaskan statement dahulu statement dari salah satu pemain keturunan, yakni Nathan Chon Aon. Pemain ini saat ini membela Swansea City yang berlaga di divisi Championship atau di Liga 2 Liga Inggris. Nah, menarik. Di sini saya melihat bahwa statementnya seperti ini. Saya berbicara dengan salah satu staf PSSI tentang bagaimana mereka melihat saya. Mereka awalnya tidak tahu bagaimana saya adalah keturunan Indonesia, tapi mereka senang karena sekarang sudah tahu, kata Nathan. Kemudian Nathan pun menjawab tambahan, mereka mau saya bermain untuk Indonesia. Karena itu saya harus memiliki paspor Indonesia terlebih dahulu, dan akan menjadi langkah awal yang serius dan harus dilewati bagi saya. Nah, artinya dari statement paragraf kedua ini saya melihat memang dia ketika sudah dihubungi oleh salah satu staf PSSI, dia pun ingin untuk melanjutkan keseriusan ke jenjang selanjutnya. Mereka mau saya bermain untuk Indonesia, karena itu saya harus memiliki paspor Indonesia terlebih dahulu, dan akan menjadi langkah awal yang harus dilewati. Saya belum tahu pasti kapan rencana untuk bertemu PSSI di masa yang akan datang. Saya bisa bermain untuk tim senior, tapi saya sekarang masih bisa bergabung di tim U23. Saya sangat menantikan apa yang akan terjadi nantinya, ucap Nathan Chon Aon. Memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Pemain ini juga saat ini baru saja juga direkrut oleh Swansea City, dan usianya juga sangat muda, yakni 21 tahun, tingginya 182. Nah, namun di sini saya melihat teman-teman, ada respon balik dari Coach Shin Tae-yong mengenai sosok Nathan Chon Aon ini. 그렇지만 제 방법을 확인하지 않는 이상은 제가 결정하지 않을 것이다. 제 눈으로 확인하고 난 다음에 혈비라고 판단해서 진행하고 싶습니다. Nah, dengan hal itu pun saya melihat bahwa peluang Nathan Chon Aon untuk segera diproses ini menjadi hal yang sangat luar biasa, karena mendapatkan respon langsung, dan Coach Shin memberikan respon yang menurut saya juga seperti sebelum-sebelumnya. Dia memberikan respon bahwa
apa yang akan dilakukan dirinya. Untuk pemain keturunan itu sama prosesnya seperti sosok Sandy Walsh, Jordi Amat ya, dan juga beberapa pemain lain seperti Shane Patinama. Kurang lebih prosesnya itu akan sama. Dia akan melihat ya bersama tim analisis dari timnas Indonesia, kemudian dia akan mengobservasi bagaimana kekuatan pemain ini, dan kemudian dirasa cocok ya dengan proses pertimbangan-pertimbangan yang matang, baru dia akan membicarakan kepada PSSI melalui Bapak Erick Thohir sebelum melanjutkan ke proses ya yang lebih dalam lagi. Artinya Coach Sintayong ini juga tidak sembarangan dalam memilih pemain. Antara ya Nathan Chow Aon dan juga Coach Sintayong ini harus memiliki kesinambungan, dan menurut saya ini poin yang bagus, poin yang plus. Artinya timnas Indonesia walaupun banyak pemain keturunan ya yang ingin bergabung bersama timnas, sama Coach Sintayong itu harus diklaster agar nantinya kita tidak salah pilih dalam mengambil pemain-pemain keturunan. Terbukti sekali teman-teman, saya melihat seperti sosok Jordi Amat ya, kemudian Elvan Bagot ya, kemudian ya kita tahu juga Sandy Walsh selama di Eropa itu selalu meningkat. Artinya kita sama sekali ya tidak rugi memanggil pemain-pemain itu, dan ya ini menjadi langkah yang sangat luar biasa jika Nathan Chow Aon ini lolos dari bagaimana analisis dari Sintayong. Tetapi kita akan melihat bagaimana sebenarnya fakta dan juga data dari Nathan Chow Aon ini. Nah, mungkin bagi teman-teman ada sebagian yang sudah tahu, tetapi mungkin ada yang belum tahu. Nah, di sini saya melihat bahwa Nathan Chow Aon ini baru saja juga ya diresmikan oleh Swansea, dan di sini saya melihat bahwa Nathan Chow Aon ini di usianya yang masih 21 tahun, dirinya dikontrak jangka panjang oleh Swansea City hingga 30 Juni 2026. Dirinya memang saat ini memiliki mahar 8,69 miliar, dan saya melihat market atau harga pasaran dari Nathan ini, saya melihat dari 2019 ya. Ini awalnya hanya 869 juta. Kemudian di sini saya melihat naik ya di tahun 2021 ya. Di tahun 2020 16 Oktober ini naik menjadi 1,30 miliar. Kemudian di 30 Desember 2020 ya ini naik menjadi 2,61 miliar ya. Kemudian di sini turun ya 2,17, kemudian 2,17. Nah, di sini mulai kenaikan lagi ya untuk market value-nya itu di tahun 2022 itu 5,21 miliar, dan di sini untuk di tahun 2023. Nah, di 2023 ini mencapai puncak yakni 8,69 miliar atau setara ya di tahun 2022 juga itu 8,69 miliar. Nah, itu untuk market value-nya. Artinya dengan bertambahnya ya harga pasar dia itu menunjukkan bahwa kualitas dia itu juga naik. Nah, itu ya secara logika dasar saja. Artinya pemain ini juga memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Dengan beberapa harga pasar pemain Indonesia seperti Mark Klok ya, kemudian ada beberapa pemain lainnya ya, pemain-pemain lokal, Nathan Chow Aon itu lebih tinggi, dan ini menjadi nilai plus bagi dirinya. Kemudian saya melihat di sini untuk riwayat transfer dan juga data riwayat dari Nathan ini melalui Transfermarkt ya, melalui Transfermarkt. Di sini saya melihat dia sebenarnya untuk mulai debut ya di Professional League atau Liga Profesional itu tahun 2016, dia bermain untuk Excelsior Jak ya teman-teman ya, di Excelsior U17 juga. Kemudian dia naik tingkat ya di Excelsior U17 ke Excelsior U19 itu di tahun 2019. Kemudian di sini saya melihat Excelsior U19
dia bermain ya secara penuh ya di tahun 2019 itu dan menjadi pemain inti, dan akhirnya dengan usia yang saat itu masih sangat muda ya, yakni 19 tahun pun dia sudah berani ya untuk mengangkat bagaimana performanya di timnas ya, di timnas Belanda. Dia pernah mendapatkan panggilan, tetapi dengan performa juga yang sangat baik di U19 Excelsior ya, dirinya kemudian dipromosikan di tim senior Excelsior Rotterdam. Ini memang menjadi hal yang sangat bagus ya, dengan penampilan yang sangat banyak menurut saya di sini, 21 penampilan, kemudian mencetak ya 3 gol dan 4 assist, dan dengan posisinya yang sebagai back tentu ini menjadi prestasi bagi dirinya. Kemudian di tahun 2023 ya, tepatnya di tanggal 13 Agustus ya, Swansea City pun dengan secara transparan ya mengontrak dirinya dan menyebut bahwa pemain keturunan Indonesia, Belanda, Suriname ini memiliki prospek yang sangat bagus. Ya, walaupun di sini saya melihat teman-teman, untuk di divisi Championship ya, di sini saya melihat dia memang belum diturunkan teman-teman ya. Oke, sebentar. Di sini saya melihat di 3 pertandingan dari Swansea City ya, saat melawan Coventry pada tanggal 19 bulan 8 kemarin, dia tidak ada dalam skuad. Kemudian tanggal 26 Agustus ya, melawan Preston yang berakhir menang 2-1, Nathan ini juga tidak ada dalam skuadnya. Kemudian saya melihat di tanggal 2 September kemarin, Bristol melawan Bristol ya, yang berakhir ya dengan skor 1-2. Untuk sosok Nathan ini berada di dalam bangku cadangan ya, artinya pemain yang saat ini memiliki beberapa posisi bagus seperti bek kanan, bek tengah, bek kiri ya, artinya multi posisi ini menurut saya saat ini sedang beradaptasi bersama Swansea, baru dalam skuad Swansea, itu artinya modal yang sangat bagus. Nah, kita lihat bagaimana kedepannya, apakah dia bisa berkarir bagus cemerlang di Inggris ya, kita akan melihat bagaimana kesempatan yang akan diberikan oleh pelatih kepada Nathan Ajon ini. Tetapi yang jelas dengan kesempatan dirinya saat membela Excelsior Rotterdam yang sangat bagus penampilannya, kemudian dirinya juga multi posisi, kemudian dirinya juga sangat aktif dalam membantu penyerangan ya, tidak ada yang tidak mungkin ya, dirinya terus berkembang. Kemudian dilirik Sintayong ya, kemudian dia membela timnas Indonesia. Untuk saat ini ya memang seperti ini keadaannya Nathan Ajon ya, memang ini menjadi hal yang sangat kita tunggu, apakah nantinya dia bisa berkembang dan membela timnas Indonesia sesuai dengan rekomendasi Sintayong. Nah, inilah teman-teman, bangganya kita diberkahi banyak sekali pemain-pemain keturunan, sehingga pelatih timnas Indonesia tidak keterbatasan dalam menganalisa pemain-pemain keturunan itu sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian yakin nantinya Nathan Chow Aon ini mampu berkembang lebih pesat dan membela Indonesia, dan apakah kalian setuju jika dirinya membela timnas? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.